Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Jamaah sekalian, muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan. Ini adalah malam ke-27. Artinya tinggal menyisakan 3 hari lagi kita akan menyelesaikan ibadah kita, salah satu rukun Islam yang keempat, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Sebelumnya kita akan berbicara sejenak tentang bulan Ramadan ini. Memang seharusnya yang dibicarakan di awal, tapi tidak mengapa, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita bicara tentang Ramadan. Ketika memasuki bulan Ramadan, Nabi berkata kepada para sahabat, memberikan tarhib, ucapan selamat kepada mereka dengan kedatangan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kemudian di akhir pesan beliau itu, beliau bersabda, dan ini merupakan rumus dari bulan Ramadan. Nabi berkata, "Man hurima khairuha faqad hurima." Barang siapa yang terhalang dari kebaikan bulan Ramadan ini, maka tidak ada kebaikan baginya. Karena sadar atau tidak sadar, Ramadan ini adalah level tertinggi agama kita. Mungkin tidak ada bulan yang kita mencapai ketaatan lebih tinggi daripada bulan Ramadan. Demikian juga level iman kita, mungkin yang tertinggi itu di bulan Ramadan. Baik itu hitungannya 1 tahun, ada 12 bulan, level keimanan tertinggi kita ya di bulan Ramadan. Ataupun hitungannya sepanjang hayat kita, maka itu pasti terjadi di bulan Ramadan. Hanya saja kita nggak tahu di Ramadan keberapa dalam hidup kita, para jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, Nabi mengatakan, "Man hurima khairuha faqad hurim." Barang siapa yang terhalang dari kebaikan di bulan Ramadan, maka tidak ada kebaikan baginya. Kalau kita tidak mampu meningkatkan amal kita di bulan Ramadan, maka jangan harap kita bisa melakukannya itu di luar Ramadan atau meningkatkannya di luar Ramadan. Satu hal yang pasti terjadi setelah Ramadan nanti adalah penurunan iman. Itu mungkin suatu keniscayaan, nggak bisa dihindari, pasti akan terjadi, dan kenyataannya seperti itu. Tidak ada bulan yang kita bisa berpuasa setiap hari selain bulan Ramadan, karena puasa tertinggi di antara puasa-puasa sunnah itu puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Hitungannya 1 bulan itu 15 hari. 15 hari yang lainnya kita tidak bisa berpuasa. Maka Ramadan, di bulan Ramadan kita bisa berpuasa setiap hari. Dan memang begitulah dia. Kewajiban puasa bulan Ramadan itu sebulan penuh. Itu ibadah puasa. Nggak bisa kita berpuasa setiap hari kecuali di bulan Ramadan. Tentunya tidak sama keadaan kita sedang berpuasa dengan
tidak berpuasa. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Demikian pula amal-amal yang lainnya. Salat malam kita mungkin tidak sebanyak di bulan Ramadan dan tidak selama di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan salat malam kita dibantu dengan salat tarawih berjamaah di masjid. Mungkin karena yang ditunjuk jadi imam pasti yang banyak hafalannya, salatnya tentunya lebih panjang. Di luar Ramadan tidak ada salat malam berjamaah. Kalaupun ada, itu tidak sesuai dengan sunnah. Nabi tidak pernah berjamaah di luar Ramadan untuk salat malam. Itu hanya terjadi di bulan Ramadan, namanya salat tarawih. Di luar Ramadan, kalaupun kita mengerjakan salat malam, mungkin tidak sebanyak dan selama kita mengerjakannya di bulan Ramadan. Itu salat malamnya. Tilawatul Qur'annya. Di bulan Ramadan ini mungkin banyak di antara kita yang mengkhatamkan Quran. Ada yang minimal 1 kali. Mungkin ada yang 2 kali, bahkan lebih. Di luar Ramadan, ya tentunya target itu susah ya kita capai. Ya kalau masih ingat baca Quran. Ada yang mungkin ditinggalkan sama sekali. Baru khataman lagi nanti di bulan Ramadan tahun depan, kalau umurnya panjang. Banyak orang-orang yang kenal puasa hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan, dia tidak kenal puasa lagi. Banyak juga orang-orang yang kenal salat malam hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan, dia tidak kenal salat malam lagi. Demikian juga baca Quran. Sedekah juga. Tidak segencar kita bersedekah di bulan Ramadan. Banyak peluang-peluang bersedekah di bulan Ramadan. Misalnya memberi makan orang berbuka, berbagi rezeki, dan lain sebagainya. Dan puncaknya nanti adalah yang wajib tentunya, yaitu zakat fitri. Di luar Ramadan mungkin tidak segencar itu kita bersedekah. Iktikaf, apalagi mungkin kita iktikaf hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan mungkin nggak ada yang kepikiran iktikaf. Padahal Nabi pernah iktikaf di luar Ramadan, tepatnya di bulan Syawal. Mungkin kalau ada yang iktikaf di bulan Syawal itu dianggap atau dipandang aneh tentunya. Nggak ada orang yang kepikiran iktikaf di bulan Syawal. Mungkin itu iktikaf, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi itu yang akan terjadi nanti setelah Ramadan. Mau nggak mau kita akan mengalami penurunan. Meningkat lagi nanti bulan Ramadan tahun depan, 1447 Hijriah. Kalau umur panjang, dan mudah-mudahan kita dikasih umur panjang. Amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya maka dari itu, kalau kita tidak berusaha untuk menaikkan level ketaatan kita, keimanan kita di bulan Ramadan, apa mungkin kita menaikkannya di luar Ramadan? Kayaknya tidak mungkin. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka oleh karena itulah Nabi mengatakan, barang siapa yang terhalang dari kebaikan di bulan Ramadan ini, maka tidak ada kebaikan baginya. Kalau kita gagal meninggalkan keburukan-keburukan sepanjang bulan Ramadan ini, padahal banyak pelaku-pelaku maksiat libur di bulan Ramadan. Kalau kita tidak mampu meninggalkannya di bulan Ramadan, apatah lagi di luar Ramadan. Kalaulah kita tidak bisa misalnya ini meninggalkan ghibah sepanjang bulan Ramadan, meninggalkan perkara-perkara keji dan buruk lainnya di bulan Ramadan, maka jangan harap kita bisa meninggalkannya di luar Ramadan. Itu tentunya lebih berat lagi. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini ada keistimewaannya sebagaimana yang kita ketahui bersama. Setan-setan dibelenggu. Artinya kuasanya untuk menggoda manusia melemah. Itu maksudnya. Bukan artinya tidak ada maksiat di bulan Ramadan. Kenyataannya kan banyak juga maksiat di bulan Ramadan. Sementara setan-setan dibelenggu. Nah kalaulah dia tidak mampu untuk mempertahankan dirinya dari was-was setan di bulan Ramadan, lalu bagaimana di luar Ramadan nanti ketika setan sudah dilepas? Di bulan Ramadan aja dia babak belur dibikin setan, apalagi di luar Ramadan. Itulah rumus Ramadan, man hurima khairuha
faqad hurima. Terangkum dalam sabda Nabi itu, barang siapa yang terhalang dari kebaikan di bulan Ramadan, maka tidak ada kebaikan baginya. Itu yang harus kita camkan, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, mungkin kebaikan terakhir yang bisa kita raih di bulan Ramadan ini adalah Lailatul Qadar. Kebetulan ini adalah malam 27, salah satu malam mungkin yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar. Ada 5 malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar, yaitu 21, 23, 25, 27, dan 29. Dan malam 27 ini salah satunya. Bahkan ada salah seorang sahabat yang bersumpah bahwa malam yang dimaksud itu adalah malam 27 ini. Dan banyak juga pendapat-pendapat para ulama lainnya yang mengatakan bahwa kemungkinan terbesar malam Lailatul Qadar itu adalah malam 27 ini, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ini mungkin kebaikan terakhir yang bisa kita kejar di bulan Ramadan, yaitu mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Cuma 5 malam. Kita bersungguh-sungguh mengisi malam ini dengan ibadah. Kalau kita ingin terlelap sepanjang malam, ada 360 malam lainnya. Ada 360 malam lainnya kalau kita ingin terlelap, tertidur pulas sampai pagi, silakan. Tapi 5 malam ini jangan dilewatkan. Dan kesempatan itu cuma 2 malam lagi, malam ini dan malam 29. Nggak tahu bagaimana ceritanya malam-malam sebelumnya, 21, 23, 25. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan tersebut, para jemaah yang dimuliakan Allah. Tidak berlebihan kalau kita mengisi malam-malam tersebut dengan ibadah. Dan sebaik-baik ibadah untuk mengejar keutamaan Lailatul Qadar itu adalah salat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nabi mengerjakan salat sampai sepanjang malam. Hampir sepanjang malam. Sehingga orang-orang sahabat-sahabat yang ikut sholat bersama Nabi, di zahirnya mereka berjamaah, berkata, hatta khashinal falah, hingga kami khawatir akan terluput makan sahur. Ini menunjukkan lamanya Nabi mengerjakan sholat. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Nabi mengerjakan sholat ada 3 level. Pertama, sepertiga malam, menghabiskan waktu sepertiga malam untuk sholat. Itu level pertama. Level kedua, separuh malam. Nabi menghabiskan hampir waktu separuh malam untuk mengerjakan sholat. Dan level terakhir, level ketiga adalah menghabiskan waktu sepanjang malam untuk mengerjakan sholat. Sehingga mereka khawatir, orang-orang ikut sholat bersama Nabi itu khawatir terluput makan sahur. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi mereka tidak lagi membicarakan jumlah rakaat. 11 kah, 23 kah, 33 kah, 43 kah, 53 kah. Mereka tidak lagi membicarakan masalah jumlah rakaat. Itu bukan masalah. Itu bukan suatu hal yang dibicarakan. Bukan suatu hal yang diperhitungkan. Tapi yang Nabi perhitungkan di sini, yang diperhitungkan di sini adalah durasinya. Bukan jumlah rakaatnya. Untuk mengejar malam Lailatul Qadar, jangan terpaku dengan jumlah rakaatnya. Iya, kalau kita bisa baca panjang-panjang, suratnya panjang-panjang seperti yang dibaca Nabi, sampai ya ratusan ayat. Dalam satu rakaat Nabi pernah baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, mungkinlah. Sepanjang malam atau sepenuh malam mungkin nggak lebih dari 11 rakaat, mungkin. Tapi kalau kita nggak mampu, ya tentunya kita menyiasatinya dengan memperbanyak jumlah rakaatnya. Jadi jumlah rakaat bukan masalah, nggak dihitung pun nggak masalah. Karena Nabi mengatakan sholatul laili masna masna, sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jika kamu khawatir terbit fajar, maka tutuplah dengan salat 3 rakaat witir. Para jemaah yang dimuliakan Allah, salat witir 3 rakaat.
Nah demikian. Dan itu semua dalam rangka untuk mengejar keutamaan Lailatul Qadar tersebut. Karena itulah ibadah yang dikerjakan Nabi. Itulah ibadah yang dilakukan Nabi di malam-malam tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan di malam ini hanya tersisa 2 malam lagi, kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar tersebut yang Allah sebutkan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.